Halo teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada seri tutorial kita kali ini, kita akan membahas dan mengenal sebuah aplikasi berbasis open source yang bisa membuat komputer kita menjadi sebuah server, yaitu SAM atau biasa kita sebut dengan XAMPP. Apa itu SAM? Nah, apa sih SAM itu? Aplikasi ini digunakan pada saat kita mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web atau website agar aplikasi kita bisa dijalankan di komputer jaringan lokal hingga selesai di-develop dan siap untuk kita upload ke server. Program ini tersedia dalam General Public License yang merupakan web server yang mudah untuk digunakan dan dapat menampilkan halaman website secara dinamis. Untuk mendapatkan aplikasi SAM ini, kita dapat mendownloadnya langsung dari website resminya. Nanti kita akan tunjukkan untuk website resminya apa. Nah, SAM merupakan kompilasi dari beberapa program. Dan SAM ini, penamaan SAM ini merupakan singkatan dari masing-masing karakternya. Ada X atau kelas platform. Maksudnya adalah program ini dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, kemudian Linux, kemudian Mac, Solaris, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk A-nya itu representatif dari Apache. Artinya Apache merupakan aplikasi sebuah web server. Tugas utama Apache adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode yang dituliskan oleh pembuat halaman tersebut. Kemudian untuk M-nya merupakan kepanjangan dari MySQL atau MariaDB. MySQL atau MariaDB ini merupakan salah satu aplikasi database server yang menerapkan bahasa pemrograman SQL atau Structure Query Language. Fungsi dari MySQL sendiri adalah untuk mengelola dan membuat sistem basis data secara terstruktur dan sistematis. Sedangkan untuk P-nya merupakan kependekan dari PHP. PHP ini adalah bahasa pemrograman khusus berbasis web. Nah, sehingga PHP sangat memungkinkan untuk membuat satu halaman website menjadi lebih dinamis dengan menerapkan server-side scripting. PHP ini juga mendukung manajemen sistem pada Oracle, kemudian PostgreSQL, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Kemudian untuk P berikutnya merupakan kependekan dari Perl. Perl ini merupakan bahasa pemrograman untuk segala kebutuhan. Sama fungsinya ya cross platform juga, yang berfungsi sebagai penunjuk eksistensi dari pada sistem berbasis CMS atau Content Management System seperti WordPress, seperti itu. Kemudian SAM ini memiliki fungsi. Apa sih fungsi dari SAM itu? Program aplikasi SAM ini berfungsi sebagai server lokal yang mampu mengolah berbagai jenis data yang sedang dalam proses pengembangan. SAM ini biasanya digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun menampilkan konten yang ada dalam sebuah aplikasi berbasis web atau website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet. SAM bekerja secara offline, layaknya sebuah web hosting tetapi di komputer kita, bukan di internet ya. Maka dari itu bahwasanya SAM saat ini banyak digunakan oleh developer untuk melihat atau menunjukkan hasil desain websitenya kepada klien sebelum nanti di-online-kan menggunakan web hosting. Terdapat beberapa manfaat sih kalau menurut saya ketika kita menggunakan SAM ini. Untuk manfaatnya diantaranya adalah mengkonfigurasi pengaturan database pada PHP MyAdmin. Itu manfaat yang pertama. Mampu mengatur halaman basis data pada PHP admin tanpa perlu khawatir terjadi error dikarenakan Anda hanya mengaksesnya pada server lokal komputer sendiri. Dengan PHP admin ini kita bebas untuk melakukan beberapa perubahan seperti mengedit, kemudian menghapus, mengupdate, dan menambahkan user pada database. Yang kedua adalah menjalankan framework melalui perangkat komputer. Banyak sekali framework PHP yang saat ini berkembang ya, seperti CodeIgniter, kemudian Laravel, banyak. Nah, dengan SAM ini akan mempermudah programmer dalam mengembangkan aplikasi website
atau aplikasi berbasis web, sehingga dengan menggunakan SAM akan lebih mudah dalam memodifikasi kode program atau script serta membuat fitur baru yang lebih cepat. Kemudian manfaat berikutnya adalah kita bisa menginstal WordPress secara offline tanpa harus terkoneksi dengan internet. Jika kita ingin belajar WordPress, maka kita dapat memanfaatkan penggunaan dari SAM ini tanpa membutuhkan koneksi internet, sehingga sangat memudahkan dalam proses pengerjaan front-end maupun back-end. Di dalam SAM ini ada beberapa komponen yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah control panel. Control panel ini berfungsi untuk mengolah layanan servis SAM sendiri. Dari dalam control panel ini kita juga bisa mengatur stop, kemudian start, menjalankan atau mematikan aplikasi SAM agar tidak memberatkan kinerja dari komputer. Kemudian ada htdocs. Htdocs ini merupakan nama sebuah folder bagian dari SAM yang berfungsi untuk menyimpan berbagai file dan dokumen yang akan ditampilkan ke dalam website. Kapasitas penyimpanan di dalam menu htdocs ini sendiri tergantung kepada harddisk yang terpasang di perangkat komputer kita. Kemudian komponen yang ketiga, sebenarnya banyak komponen-komponennya, tetapi yang biasa kita gunakan ini adalah 3 komponen ini. phpMyAdmin. Peran dan tugas dari phpMyAdmin ini adalah sebagai pengatur proses konfigurasi pada MySQL. Untuk membukanya ketika sudah terinstall SAM, kita bisa buka di browser, kemudian kita bisa ketikkan localhost /phpMyAdmin. Nanti akan dimunculkan phpMyAdmin. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke instalasi, setidaknya kita sudah bisa mengetahui apa itu SAM, karena SAM ini akan sering kita gunakan dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web atau membangun sebuah website. Nah, untuk sebelum kita melakukan instalasi, kita akan melakukan pendownloadan. Jadi nanti kita akan mendownload SAM-nya dari website resminya. Website resminya adalah apachefriends.org. Nanti untuk mendownloadnya kita menggunakan apachefriends.org/download.html. Oke, kita langsung saja untuk melakukan instalasinya. Seperti saya sebutkan tadi bahwasanya untuk bisa mengakses atau mengambil instalasi SAM, kita akan mendownloadnya dari website resminya. Saya menggunakan Chrome, kemudian kita ketik apachefriends.org/download.html. Nah, di sini ada beberapa pilihan instalasi dari SAM-nya. Nah, untuk pendownloadnya kita klik tombol download. Nanti akan ada proses pendownloadan. Nah, kita tunggu saja sampai hasil downloadnya selesai. Untuk download ini tergantung dari kecepatan internet ya, kemudian tergantung komputer juga. Jadi kita tunggu saja beberapa saat. Bisa jadi di komputer teman-teman mungkin lebih cepat dibandingkan dengan komputer yang saya gunakan untuk membuat tutorial ini. Akhirnya selesai juga, kita udah berhasil mendownload secara sempurna untuk SAM-nya. Selanjutnya kita menuju ke folder di mana kita simpan downloadan dari SAM. SAM yang kita download adalah versi ini ya, 7.4.242. Nah, kemudian setelah SAM sudah tersedia dan siap untuk diinstalasi, kita bisa klik 2 kali pada file SAM yang sudah kita download. Klik 2 kali, ini browsernya kita close aja ya, karena sudah tidak digunakan lagi. Nah, di sini ada satu peringatan UAC itu sebenarnya adalah jendela peringatan tentang user account control. Peringatan ini terkait dengan proteksi pada Windows Vista ke atas, di mana jika SAM diinstal pada folder C,
program file, mungkin akan terjadi pembatasan hak akses yang akan menyebabkan SAM ini tidak berjalan dengan normal. Karena alasan ini kita juga akan memindahkan file instalasi SAM ke folder lain, jadi tidak di program file. Nah, untuk melanjutkan kita klik tombol OK. Jendela awal instalasi sudah muncul. Kemudian kita klik tombol next untuk melanjutkan instalasi. Jendela berikutnya adalah tentang select komponen ya. Di sini ditampilkan beberapa aplikasi yang akan diinstal. Dalam tahap ini saya membiarkan semua pilihan. Jadi saya biarkan secara standar semua pilihan kita install. Kemudian klik tombol next. Selanjutnya ada jendela untuk instalasi folder. Maksudnya adalah si SAM ini akan diinstal di mana. Di sini ada dalam keadaan standar di drive C, kemudian dia akan membentuk sebuah folder bernama XAMPP. Ini dalam keadaan standarnya, kita bisa ubah kalau kita pengen memindahkan di folder yang lain atau di drive yang lain. Kita biarkan saja dalam keadaan standar. Selanjutnya kita klik tombol next untuk melanjutkan instalasi. Kemudian di sini ada pemilihan bahasa. Kita biarkan dalam bahasa Inggris saja ya. Kemudian kita next. Nah, di sini ditampilkan tentang Bitnami for SAM. XAMPP menawarkan Bitnami sebagai cara cepat untuk menginstall CMS seperti WordPress, kemudian Joomla, dan Drupal. Kita hapus saja pilihannya, kemudian kita klik tombol next. Kita abaikan ini, kemudian kita klik tombol next. Kemudian di sini akan ditampilkan jendela berikutnya yang memberi konfirmasi untuk memulai melakukan instalasi XAMPP. Klik next dan nanti SAM-nya akan melakukan proses instalasi beberapa saat. Jadi kita akan menunggu lagi sambil ngopi. Akhirnya tampil juga completing the SAM setup wizard. Tampilnya halaman ini atau tampilnya jendela ini menandakan bahwa proses instalasi sudah selesai. Di sini ada checklist pada do you want to start the control panel now. Jika kita hilangkan checklist ini, kemudian ketika kita klik finish, maka control panel dari SAM tidak ditampilkan. Karena kita menginginkan pada saat selesai finish ini control panelnya tampil, kita biarkan checklistnya, kemudian kita klik tombol finish. Nah, ini adalah control panel dari SAM yang kita install. Jika control panel ini tidak tampil, kita bisa mencarinya di sini di tombol Windows, kemudian SAM control panel ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap SAM yang sudah kita install, apakah sudah benar dan bisa digunakan atau tidak. Caranya adalah kita klik tombol start pada Apache, kemudian klik tombol start juga pada MySQL. Jika tidak ada masalah, maka pada modul Apache, modul MySQL ini akan ada warna biru seperti ini ya, warna hijau ya, warna hijau seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan pengujian untuk membuka phpMyAdmin. Setelah control panel, kemudian modul Apache dan modul MySQL-nya kita lakukan running atau start, posisi Excel-nya akan stop, dan tombol stop ini digunakan untuk mematikan Apache dan MySQL. Kita biarkan dalam keadaan running, kemudian kita coba untuk membuka phpMyAdmin dengan melalui browser. Baik, sekarang kita ketik localhost, kemudian phpMyAdmin. Nah, phpMyAdmin sudah tampil, artinya SAM ini sudah
sesuai ya, sudah bisa digunakan. Sampai di sini proses instalasi XAMPP atau SAM sudah kita lakukan dan kita sudah berhasil melakukannya. Untuk mematikan SAM, kita klik tombol stop pada modul MySQL dan modul Apache. Kita klik stop, kemudian kita close. Nah, oke teman-teman, kita sudah selesai melakukan instalasi SAM dan nanti kita akan gunakan SAM ini untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web atau membangun sebuah website. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Tetap jaga kesehatan.